untuk Kenapa? Nanti Ibu Tifa yang pembuktian di depan, Ibu Tifa yang divonis duluan, beliau di belakang, dengan catatan semua yang kurang-kurang di pemeriksaan yang pertama akan dirapihkan di belakang. Oke. Itu strateginya para lawyer. Tapi kembali lagi ya, ini kan silakan. persepsi dan setiap lawyer pasti akan berpikiran seperti ini. Ya, Jadi oke. intinya kami Karena udah kebuka duluan di sidangnya Dr. Tifa, kekurangan-kekurangan nanti dilapis kemudian disempurnakan di sidangnya Mas Roy. betul. Misalnya melempar 5 pertanyaan, ternyata ada yang lupa. Iya. Nah, di belakang ini bisa rapi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 2 Juli 2026 kemarin ada 2 persidangan. Satu persidangan Tifa dan yang kedua persidangan Roy Suryo, di mana Roy Suryo ini mengajukan pra peradilan, jadi sidang pra peradilan. Kenapa berbeda arah? Tifa lanjut ke persidangan, sedangkan Roy Suryo mengajukan pra peradilan, sehingga sidangnya Roy Suryo itu diundur sampai sidang pra peradilannya selesai. Sidang pra peradilannya ada keputusan yang sah. Tapi yang jelas yang pertama yang ingin saya katakan, pada sidang Tifa tanggal 2 kemarin penuh dengan instruksi, memanas, saling menyerang. Ini baru sidang pertama, pembacaan dakwaan itu sudah memanas. Nah, satu memanas, kemudian yang kedua saling interupsi. Ya, masing-masing mempunyai cara untuk memahami aturan, masing-masing punya trik untuk memenangkan dan untuk menghindar. Ya, tergantung nanti hakimnya seperti apa. Ya. Nah, di sini banyak sekali perdebatan. Bagaimana nanti kelanjutannya kalau udah ada mendatangkan saksi-saksi, kemudian ada Pak Jokowi dan lain-lain, ini akan semakin seru. Nah, memanasnya seperti apa, keseruannya seperti apa di sidang Dr. Tifa kemarin, kita ikuti videonya terlebih dahulu. Izin Yang Mulia menjawab. Untuk permintaan dari penasihat hukum terhadap turunan berita acara pemeriksaan, kami bisa memberikan hari ini Yang Mulia. Hari ini. Siap. Begitu ya. Kami mohon yang lengkap Yang Mulia, karena kemarin sore sudah kami salah satu advokat kami datang ke sana, hanya diberikan sebagian. Karena kami melihat sendiri pada waktu penyerahan itu hampir 1,5 meter. Tapi yang diberikan ya seperempatnya yang akan diberikan. Oleh sebab itu kami minta keseluruhan lengkap sehingga kami bisa mempunyai dasar untuk perlawanan. Begitu ya. Penuntut umum. Izin menjawab Yang Mulia. Untuk di dalam KUHP yang baru hanya terdapat berita acara pemeriksaan yang bisa kami berikan Yang Mulia. Izin. Yang Mulia, itu tadi melakukan korupsi kata-kata dari KUHP Yang Mulia. KUHP itu menyebutkan, memberikan, menyerahkan itu sama, ke pengadilan, ke penyidik, ke advokat itu sama, gak ada perbedaannya. Tolong dibaca baik-baik pasal 75 ayat 1 KUHP, ayat 6 KUHP. Begitu pula kalau kita gunakan KUHP lama 143 itu jelas di penjelasannya, dan dimaksud berkas perkara itu termasuk berita acara pemeriksaan. Apakah kita mau menjalankan KUHP dengan konsekuen apa tidak? Supaya kami itu bisa bersidang secara komprehensif Yang Mulia, secara fair dan objektif. Nah, bagaimana kami hanya diberikan sebagian sehingga kami tidak bisa memberikan perlawanan secara tuntas. ya. Ini salinan surat pelimpahan beserta surat dakwaan disampaikan ya kepada terdakwa lah ya, advokat, bersama dengan penyampaian surat pelimpahan tersebut ke pengadilan negeri. Surat pelimpahan. Nah, biasanya kan yang diperlukan itu kan Bapak memerlukan BAP saksi dan sebagainya. Apa bukti surat dokumen surat-surat lain yang lain juga diperlukan? Ya pasti itu kan barang bukti Yang Mulia. Seperti
link-link ini kan juga barang bukti. Iya, berarti saudara memerlukan semua dengan Sangat daftar memerlukan. barang bukti. Apa Gitu ya. salahnya? Kenapa ada yang disembunyikan? Ada apa ini? Gitu. Oh. Maka kami ingin semuanya terbuka. Karena ini adalah bukan masalah mereka, juga masalah masyarakat Indonesia yang menginginkan persidangan secara objektif. Berarti harus lengkap gitu Iya maksudnya. dong, siap. Sama yang diserahkan ke sini. Ya, otomatis dong. Ini kan kita sekarang bertiga. Ada yang mulia, ada jaksa, ada kami. Masa yang mulia diserahkan mereka kami tidak tahu? Seharusnya kenapa? Pertanyaan saya, alasannya apa? Kok tidak diserahkan semua? Apa yang disembunyikan? Big question mark ini. Tanda tanya besar ini. Ada apa? Mohon ditetapkan yang mulia. Ya. Jadi berita acara pemeriksaan biasanya yang diminta karena itu nanti berhubungan dengan Kami minta keseluruhan mulia. Baru kami akan putuskan apakah akan melakukan perlawanan atau tidak. Jadi begini, kalau tadi kan sudah disampaikan oleh terdakwa tadi ya, kalau akan melakukan perlawanan, Ya. tinggal saya akan memberikan waktunya, Ya. gitu ya Pak ya, tim advokat ya, kita berikan waktu 1 minggu cukup. Selama kami belum menerima berita acara pemeriksaan secara lengkap, maka kami belum bisa memberikan waktu kapan kami akan berikan perlawanan. Bisa diserahkan hari ini? Mohon izin Majelis Hakim. Kami menanggapi terhadap acara agenda hari ini, bahwa kita pembacaan surat dakwaan, dan selanjutnya tadi Majelis Hakim sudah menyampaikan terhadap hak-hak terdakwa melalui MKL. Nah, selanjutnya tadi terdakwa juga sudah menyampaikan akan melakukan perlawanan. Nah, untuk selanjutnya seharusnya itu agendanya perlawanan. Perlawanan terhadap apa? Terhadap surat dakwaan yang kita bacakan, bukan terkait dengan berkas perkara. Gitu, Pak. Jadi kalau alasannya tidak bisa melakukan perlawanan karena berkas perkara, itu mengada-ngada Majelis Hakim. Terima kasih. Link-link ini kan hanya link, kita nggak tahu apa isi link itu. Apa majelis juga tahu? Saya yakin juga tidak tahu. Ini kan berbicara sesuatu bukti. Semua yang ada di sini bukti semua. Kalau bukti-bukti tidak diberikan pada kami, bagaimana kami bisa melakukan perlawanan majelis? Yang mulia, Begini, tadi kita di awal sekali sebelum dibacakan surat dakwaan sudah interupsi. Ada yang salah dari proses ini. Ketika masih dalam status tersangka Ibu Tifa ini, harusnya sudah menerima lengkap seperti yang diterima oleh pengadilan ini. Disebutkan dengan jelas di situ, ya. Pasal 75 ayat 6 itu identik hampir sama dengan pasal salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan. Tolong yang mulia, saya dengar Begitu dengar ya. dulu yang mulia. Kalau berita acara pemeriksaan nanti Yang mulia tolong saya disampaikan jelaskan juga. dulu yang mulia, boleh? Saya selesaikan dulu, boleh? Pasal 146 ayat 4 KUHP yang lama hampir sama kata-katanya dengan itu yang mulia. Kita ini mau secara KUHP apa tidak, itu saja dasar persoalannya. Kalau kita mempersoalkan apa yang dimaksud, kita sudah praktek sekian tahun, bertahun-tahun dari KUHP yang lama dengan seperti itu. Mengapa ketika KUHP baru kita kemudian akan berubah? Kan tidak. Dan jangan jaksa mengatakan ini sudah tahapnya begini-begini. Sudah kita ini lega hati, sudahlah dengan pembacaan surat dakwaan. Tapi jangan kemudian kita melakukan normalisasi kesalahan. Mari kita luruskan persidangan ini. Terima kasih. Majelis, saya akan bacakan KUHP yang lama ya. Itu di dalam penjelasannya saya bacakan, yang dimaksud dengan surat pelimpahan perkara adalah surat pelimpahan perkara ini sendiri lengkap. Lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara. Apakah kita sepakat persidangan ini melanggar undang-undang? Nah, ini jelas majelis. Iya, sekarang Oleh sebab kita itu, Mohon izin Majelis Hakim. pertanyaan saya, ya. kenapa harus ada yang Mohon izin Majelis Hakim. Nanti akan Kami keberatan Majelis Hakim. Kami barusan kita semua sudah menerapkan KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.
Kenapa kita kembali lagi ke undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi? Terima kasih Mas Hakim. Gini loh Bapak. Tidak ada yang menyatakan bahwa yang namanya berkas perkara itu tidak termasuk berita acara. Apa ada pernyataan di KUHP baru seperti itu? Tidak ada. Jadi kan yang diperlukan kan berita acaranya juga. Kami juga akan mengambil beberapa poin di berita acara itu. Iya. Wujud-wujudnya Ini kan laporan. bersedia memberikan berita acara. Tapi tidak semua, pemeriksaan. tapi tidak semuanya majelis. Ini persidangan secara terbuka. Ini dilihat seluruh rakyat Indonesia loh majelis. Bukan cuma kami aja, itu semua wartawan itu ada. Dan saya yakin ada wartawan luar negeri. Mohon izin Mas Hakim. Mohon izin Mas Hakim. Advokat atau penasihat hukum mungkin harus memahami bahwa salinan berita acara dengan berkas perkara itu kan berbeda. Ya kan? Dalam yang diamanatkan dalam KUHP itu adalah salinan berita acara. Berita acara. Itu. Ya, Jadi kita sudah siap memberikan berita acara. Kalau dengan barang bukti dan lain sebagainya administrasinya itu kan nanti akan kita hadapkan, kita lihat bersama-sama di persidangan ini. Sebagaimana penetapan dari majelis hakim, penetapan persidangan bahwa menghadirkan terdakwa dan saksi-saksi dan beserta barang bukti. Ya, itu nanti. Nah, itu nanti akan kita ya. Terima kasih Pak Hakim. Yang diserahkan itu haruslah sama kepada pengadilan, kepada penyidik dan kepada advokat atau kepada tersangka. Masih tersangka ya. Harus sama karena redaksinya itu sama. Kalau tidak sama berarti ada diskriminasi dari penuntut umum kepada pihak tersangka. Tolong pahami itu dan tolong jangan diberi ruang untuk melakukan diskriminasi kepada Tidak ada pemberian ruang untuk diskriminasi ya Bapak ya. Kabulkan permohonan kami. Kabulkan permohonan kami agar diberikan dokumen yang sama persis antara yang majelis terima, yang diterima penyidik dengan yang kami terima. Tolong dibuat itu identik jumlahnya. Terima kasih. Kalau dikatakan bahwa KUHP lama. Begini ya Pak ya, kita akan kembali kepada KUHP-nya ya. KUHP 20/2025, surat pelimpahan dan dakwaan. Nanti akan disertai dengan berita acara pemeriksaan akan diberikan. Kalau mengenai barang bukti akan ditunjukkan di persidangan. Itu sudah berlaku dari dulu seperti itu. Saya akan memberikan waktu untuk mengajukan perlawanan 1 minggu. Hari Kamis tanggal 9 Juli. Nah, teman-teman sudah melihat persidangan, keseruan persidangannya Dr. Tifa. Baru sidang pertama, baru pembacaan dakwaan sudah memanas, sudah seru ya, antara PH-nya Dr. Tifa dengan jaksa penuntut umum. Sidang-sidang yang akan datang pasti akan tambah seru, tambah memanas. Apalagi nanti di saat ada Pak Jokowi hadir, di saat ada saksi, ini akan semakin seru. Nah, di luar keseruan ini, si Roy Suryo ternyata mengajukan pra peradilan ini karena ingin mengorbankan Dr. Tifa. Dengan pra peradilan berarti sidangnya Roy Suryo mundur sampai pra peradilannya selesai, sehingga Tifa ini berjalan sendiri. Apa-apa yang kurang dari Dr. Tifa di setiap persidangannya Dr. Tifa nanti pasti ada plus minus, ada kalah ada menang, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab, tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Dr. Tifa atau beserta timnya. Nah, perjalanan sidangnya Dr. Tifa ini akan dievaluasi oleh timnya Roy Suryo dan Refli Harun. Sehingga yang kurang, yang tidak tepat pada sidangnya Dr. Tifa nanti pada persidangan Roy Suryo sudah dilengkapi, sudah disempurnakan. Jawaban-jawaban apa yang akan disampaikan sudah tertata rapi. Jadi sekali lagi Dr. Tifa ini bisa dikatakan dikorbankan atau dijadikan sebagai kambing hitam, sebagai kelinci percobaannya Roy Suryo dan Refli Harun.
Dr. Tifa dan kawan-kawan harus sadar itu. Ya. Kenapa demikian? Ya, apa buktinya? Kita lihat videonya terlebih dahulu. Kenapa? Nanti Ibu Tifa yang pembuktian di depan, Ibu Tifa yang divonis duluan, beliau di belakang, dengan catatan semua yang kurang-kurang di pemeriksaan yang pertama akan dirapihkan di belakang. Oke. Itu strateginya para lawyer. Tapi kembali lagi ya, ini kan silakan. persepsi dan setiap lawyer pasti akan berpikiran seperti ini. Ya, Jadi intinya kami karena udah kebuka duluan di sidangnya Dr. Tifa, kekurangan-kekurangan nanti dilapis kemudian disempurnakan di sidangnya Mas Roy. misalnya melempar 5 pertanyaan, ternyata ada yang lupa. Ya. Nah, di belakang ini bisa rapi. Oke. Nah, ada sudah jelas sekali yang disampaikan oleh pengacaranya Joko Widodo ternyata sudah diantisipasi. Jadi triknya Roy Suryo dan Refli Harun ini sudah diantisipasi oleh kuasa hukumnya Pak Jokowi. Dan Pak Rifai ini memang orangnya bagus, baik. Kenapa? Ada sebuah video yang menunjukkan bahwa Pak Rifai ini orang baik. Kita lihat videonya terlebih dahulu. Ada mekanisme kebenaran teman-teman dari saudara-saudara kita yang lainnya, Pak Egy, Pak Damai, Hari Lubis, kemudian Pak Rismond yang menyampaikan ada kebenaran diberikan. Artinya mau ngasih tahu, bisa saja nanti kebenaran-kebenaran lain timbul ke depan. Saya nggak pernah ngomong loh itu 99,9%. Pak Roy minum. Prof, kalau Anda melihat kasus ini sendiri, ini ada 2 ya, besok sidang perdana Dr. Tifa dan saat ini masih ada pra-peradilan. Kuasa hukum dari Pak Jokowi melihat ini menjadi salah satu bagian dari strategi atau sebenarnya tidak ada masalah sama sekali? Boleh-boleh saja kan. Hanya kalau saya ingin mengomentarin, benar itu adalah haknya Mas Roy. Tapi apakah penyidik melakukan kesalahan sebagainya kan nanti akan berproses. Tapi kalau yang saya lihat adalah memang penyidik mungkin pada saat itu sangat teknis sekali. Sehingga memang ya namanya teknis, namanya ingin memastikan, kan sudah berkoordinasi, sudah P21, ingin memastikan dilimpah mungkin dari Senin kan gitu. Sehingga beliau melihat wah harus ada kepastian nih, jangan sampai nanti pada saat hari H jam J gitu ya ternyata susah, karena kan memang ini kan disorot terus kan gitu. Tapi yang saya lihat adalah apa yang diberikan kepada Mas Roy dan Bu Tifa itu sebaik-baiknya adalah yang pelayanan terbaik. Tetapi saya juga harus mengapresiasi yang dilakukan oleh penyidik luar biasa, dimasukkan ke dalam ruang peristirahatan. Saya dengar pada waktu di media diberikan ketenangan ya dan sebagainya, karena memang saya lihat semurninya adalah mereka ingin memastikan pada waktu hari Senin itu terlaksana dengan baik, tidak ada pergeseran dan sebagainya, sehingga ada permasalahan baru seperti itu. Jadi ya silakan Mas Roy melakukan upaya, Bu Tifa di besok hari tanggal 2 sudah mulai sidang awal. Saya pikir kami dari tim Pak Jokowi mencermati, melihat yang penting kita fokus kepada persoalannya dan tentu kita akan menyampaikan hal-hal yang ya bagaimana ini cepat. Karena saya pikir Pak Jokowi dari awal mengatakan saya sangat menyayangkan. Jadi saya pikir dari situ udah kelihatan bahwa Pak Jokowi sebenarnya nggak menginginkan ini. Saya nggak pernah ngomong loh itu 99,9%. Pak Roy minum. Nah jelas di video yang terakhir tadi jelas bahwa di saat Pak Rifai menerangkan, menjelaskan sesuatu, menyampaikan statementnya dengan serius, di tengah-tengah dia berbicara, ternyata Roy Suryo batuk yang ditahan, entah batuk entah tersendat tapi ditahan, dan terdengar suaranya terdengar di video, di kamera. Nah Pak, yang lain cuek, yang lain tidak memperhatikan, tidak memberi perhatian, tapi Pak Rifai ngomong Pak Roy minum dulu. Nah ini salah satu kebaikan kubunya Pak Jokowi ya. Nah semoga semuanya sehat selalu, baik Roy Suryo CS dan kubunya Pak Jokowi semoga sehat, sehingga dalam mengikuti persidangan, menjalani persidangan itu semua lancar, sehat, dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Nah, bagaimana keseruan sidang-sidang berikutnya, ikuti terus video GoesWS. Wassalam.